Selamat datang kembali di channel Bali Elite Academy bersama saya Wayan yang akan membantu kalian untuk belajar bahasa Prancis. Di video kali ini kita akan membahas the preposition to indicate a place. Bonjour. 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 Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, nous allons Apprendre le français. Nah, untuk mempelajari preposition to indicate a place di bahasa Prancis, kalian harus mempelajarinya terlebih dahulu di bahasa Inggris karena akan memudahkan kalian untuk mengerti di bahasa Prancis. Di bahasa Inggris, the preposition to indicate a place menggunakan to ditambah dengan artikel definite yaitu the. Contohnya adalah to the school, to the kitchen, to the cinema, dan to the toilet. Nah, di bahasa Prancis menggunakan a ditambah dengan artikel definite. Contohnya kalau kalian mau bilang to the school, à l'école, to the kitchen, à la cuisine, to the restaurant, au restaurant, to the toilet, au toilet. Sebelum kita lanjut, kalian harus menonton terlebih dahulu video tentang artikel sebelumnya karena itu akan membantu kalian untuk lebih gampang mengerti apa yang saya jelaskan nanti. Oke, linknya saya taruh di atas. Nah, seperti apa yang saya bilang di video sebelumnya bahwa noun kata benda di bahasa Prancis memiliki jenis kelamin. Contohnya adalah yang pertama kitchen. Di bahasa Prancis adalah cuisine. Memiliki jenis kelamin cewek tunggal. Jadi kalau ditambah definite artikel la cuisine. Contoh yang kedua adalah school. Di bahasa Prancis adalah école. Memiliki jenis kelamin feminin singulier. Jadi menggunakan artikel la. Jadinya adalah l'école. Ingat apa yang saya bilang di video sebelumnya? Kalau kalian menemukan dua huruf vokal bertemu, kalian harus menghapus huruf vokal yang pertama atau menghilangkan huruf vokal yang pertama. Jangan bilang la école baru kata bendanya femina. Kalian harus memotong huruf A-nya diganti dengan tanda petik di atas. Jadinya adalah l'école. Terus contoh yang ketiga adalah restoran. Di bahasa Prancis adalah restaurant. Memiliki jenis kelamin maskulin singulier atau cowok tunggal. Jadi artikel definite yang ditaruh di depannya adalah le restaurant. Dan yang terakhir adalah toilet. Di bahasa Prancis adalah toilet. Toilet di bahasa Prancis selalu jamak. Jadi kalian bisa menggunakan artikel definite le di depannya. Les toilettes. Jadi untuk mengerti preposition a ditambah artikel definite di bahasa Prancis, kalian bisa lihat tabel di samping. Jadi kalau a bertemu dengan artikel definite dengan jenis kelamin laki-laki yaitu le, a plus le jadinya adalah o. Jadi berubah. Jika preposition a ditambah dengan artikel definite dengan jenis kelamin cewek tunggal atau feminin singulier, dia tidak berubah, tetap jadi ala. Jika preposition a bertemu dengan artikel definite le atau jamak, a plus le jadinya adalah o. Dan yang terakhir, jika preposition a bertemu dengan l dengan apostrof yang digunakan untuk kata benda cewek ataupun cowok dengan awalan huruf vokal ataupun dengan h diam, dia tidak berubah, jadi tetap a dengan l apostrof. Oke, gimana? Sudah mulai keluar asap kepalanya? Tenang, untuk menjelaskan tentang preposition to indicate a place, saya akan contohkan dengan beberapa kalimat. Kalimat yang pertama adalah you go to the kitchen. Yang kalian pertama harus lakukan adalah memotong kalimat ini menjadi 3 bagian. You go, to the, dan kitchen. Lalu kalian mencari bagaimana cara bilang you go di bahasa Prancis. Masih ingat dengan video Ale? You go adalah apa? Vous allez. Vous allez, satu udah ketemu.
Selanjutnya yang harus kalian cari adalah kitchen. Karena dengan mengetahui jenis kelamin dari kata benda kitchen, kalian bisa menentukan the yang ada di tengah-tengah ini. Jadi bagaimana perubahannya nanti dengan preposition a, kalian bisa tentukan. Maka yang perlu kalian cari adalah jenis kelamin dari kata benda kitchen ini. Kitchen di bahasa Prancis adalah cuisine, memiliki jenis kelamin femina singulier. Jadi artikel definite yang digunakan adalah la, digabung dengan preposition a, jadinya ala. Digabung semua, vous allez à la cuisine. Contoh kalimat yang kedua, I go to the school. Ingat step-stepnya, potong kalimatnya menjadi 3 bagian. I go to the school. I go adalah je vais. School bahasa Prancisnya adalah école, memiliki jenis kelamin femina singulier. Jadi artikel yang digunakan adalah la. Masih ingat apa yang saya bilang tadi ketika huruf vokal bertemu? Hilangkan huruf vokal yang pertama. Jadinya L dengan apostrof. Digabung dengan preposition a, jadinya à l'école. Digabung semua, je vais à l'école. Je vais à l'école. Contoh yang ketiga adalah we go to the museum. Ingat step-stepnya? Potong kalimat ini menjadi 3. We go to the dan museum. We go di bahasa Prancis adalah nous allons. Museum di bahasa Prancis adalah musée dengan jenis kelamin maskula singulier. Jadi artikel definite yang digunakan adalah le musée. Digabungkan dengan preposition a ditambah dengan le. Perubahannya gimana tadi? Jadi o digabung dengan we go, jadinya adalah nous allons au musée. Nous allons au musée. Contoh yang terakhir adalah I go to the toilet. Ingat potong kalimatnya jadi 3, yaitu I go to the toilet. I go adalah je vais, toilet masih sama toilet, dan toilet di bahasa Prancis selalu jamak, jadi menggunakan artikel definite le, jadinya adalah les toilettes. Digabung dengan preposition a dan le. Ingat perubahannya jadi apa? A dan le akan berubah menjadi o. Digabung dengan I go, jadinya adalah je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes. Masih bingung? Tenang, saya masih ada beberapa contoh yang bisa kalian perhatikan. Kalimat yang pertama adalah I go to the house. Di bahasa Prancis adalah je vais à la maison. Je vais à la maison. Nah, house di bahasa Prancis adalah maison dengan jenis kelamin cewek singulier. Jadi artikel definite yang digunakan adalah la. Tidak ada perubahan kalau digabung dengan preposition a. À la maison. Contoh selanjutnya adalah I go to the train station. Di bahasa Prancis adalah je vais à la gare. Je vais à la gare. Train station di bahasa Prancis adalah gare dengan jenis kelamin femina singulier. Jadi menggunakan artikel definite la. Masih sama dengan contoh yang tadi, yang sebelumnya. Tidak ada perubahan kalau digabung dengan preposition a. Masih tetap à la gare. I go to the cinema. Di bahasa Prancis adalah je vais au cinéma. Je vais au cinéma. Cinema di bahasa Prancis masih sama, yaitu cinéma, memiliki jenis kelamin maskula singulier. Jadi artikel definite yang digunakan adalah le. Le jika digabung dengan preposition a akan menjadi o. Je vais au cinéma. Contoh selanjutnya adalah I go to the bathroom. Di bahasa Prancis adalah je vais à la salle de bain. Je vais à la salle de bain. Jadi bathroom di bahasa Prancis adalah salle de bain dengan jenis kelamin femina singulier. Jadi artikel definite yang digunakan adalah la salle de bain. Jika digabung menggunakan preposition a, tidak ada yang berubah, jadinya masih tetap à la salle de bain. Contoh selanjutnya adalah you go to the market.
di bahasa Prancis adalah vous allez au marché. Vous allez au marché. Market di bahasa Prancis adalah marché dengan jenis kelamin maskulin singulier. Jadi menggunakan artikel definit le marché. Le jika digabung dengan preposition a akan menjadi au. Vous allez au marché. Selanjutnya adalah I go to the university. Di bahasa Prancis adalah je vais à l'université. Je vais à l'université. University di bahasa Prancis adalah université. Nah, université memiliki jenis kelamin femina singulier. Jadi artikel definit yang digunakan la. Namun université di depannya ada huruf vokal. Jadi yang harus kalian lakukan adalah memotong huruf vokal yang pertama. Jadinya adalah l'université. Jika digabung dengan preposition a akan menjadi à l'université. Je vais à l'université. Nah, contoh yang terakhir adalah I go to the hotel. Di bahasa Prancis adalah je vais à l'hôtel. Je vais à l'hôtel. Dengan jenis kelamin maskulin singulier. Jadi menggunakan artikel definit le. Namun di sini ada huruf h diam. Yang harus kalian ingat bahwa jika huruf vokal bertemu dengan h diam, huruf vokal yang di depan harus hilang, diganti dengan apostrof atau tanda petik di atas. Jadinya adalah l'hôtel. Jika digabung dengan preposition a masih sama, yaitu à l'hôtel. Je vais à l'hôtel. Nah, sekarang kita akan membahas the preposition to indicate a country. Seperti I go to the United States, I go to Indonesia, I go to Brazil, I go to Philippines. Nah, seperti apa yang saya jelaskan di video sebelumnya, di video tentang artikel, bahwa noun di bahasa Prancis ada dua, yaitu proper noun dan common noun. Nah, negara termasuk dalam proper noun. Namun di bahasa Prancis, nama negara juga memiliki jenis kelamin dan di setiap penggunaannya harus diawali dengan huruf besar. The United States di bahasa Prancis adalah les États-Unis. Les États-Unis. Menggunakan artikel definit les karena selalu jamak. Indonesia di bahasa Prancis adalah l'Indonésie. L'Indonésie. Memiliki jenis kelamin femina singulier, maka di depannya ditaruh artikel la Indonésie. Namun ingat, di bahasa Prancis ketika dua huruf vokal bertemu, huruf vokal yang pertama harus dihapus. Jadinya adalah l'Indonésie. Brazil di bahasa Prancis adalah Brazil. Memiliki jenis kelamin maskulin singulier. Jadi artikel definit yang digunakan adalah le Brazil. Dan yang terakhir adalah Philippines. Di bahasa Prancis adalah Philippines. Dan ini sama dengan United States, yaitu selalu jamak. Jadi menggunakan artikel definit les Philippines. Les Philippines. Lalu bagaimana jika preposition a digabung dengan artikel definit dan the name of country? Ada beberapa perubahan. Jika preposition a digabungkan dengan nama negara dengan jenis kelamin maskulin singulier, cowok tunggal, akan menjadi o. Jika preposition a digabung dengan nama negara dengan jenis kelamin femina singulier, akan menjadi on. Dan jika preposition a digabung dengan nama negara jamak atau le, akan menjadi o. Selanjutnya kalian akan melatih apa yang sudah kalian pelajari tadi. Oke, jadi sudah saya jelaskan gender atau jenis kelamin dari sebuah negara dan apa yang harus kalian taruh di depannya jika jenis kelaminnya cowok atau cewek atau jamak. Nah, sekarang giliran kalian untuk melatih apa yang sudah kalian pelajari tadi. Di layar ini saya akan tampilkan 1 kalimat bahasa Inggris dan 3 kalimat bahasa Prancis. Kalian harus menebak dari 3 kalimat bahasa Prancis tersebut yang mana merupakan terjemahan dari kalimat bahasa Inggris. Oke, siap? Yang pertama adalah I go to the United States. Yang mana yang benar? Je vais aux États-Unis. Je vais aux États-Unis. Yang kedua adalah I go to Brazil. Yang mana yang benar? Je vais au Brésil. Je vais au Brésil. Yang ketiga adalah I go to Indonesia. Yang mana yang benar? Je vais en Indonesia. Yang terakhir adalah
I go to the Philippines. Yang mana yang benar? Je vais au Philippines. Lah, lalu untuk negatifnya kalian tinggal taruh ne pas seperti biasa di antara kata kerja yang kalian gunakan. Di video ini saya lebih banyak menggunakan aller. Jadi je ne vais pas dan vous n'avez pas. Ingat kenapa n'avez? Vokal bertemu dengan huruf vokal harus huruf vokal yang pertama hilang dan diganti dengan tanda petik atau apostrof. Vous n'avez pas au Marseille. Je ne vais pas aux États-Unis. Jadi kalian tinggal taruh ne dan pa-nya di antara kata kerja yang kalian gunakan. Nah, itu dia tadi kita sudah membahas bagaimana preposition to indicate a place dan to indicate a country. Tentu sangat sulit untuk mengingat kalau kalian cuma menonton satu kali video ini. Karena apapun yang kalian lakukan semuanya butuh proses. Entah itu bekerja ataupun belajar. Karena itu pantau terus channel ini. Karena masih banyak ada materi ataupun video test yang akan saya upload di channel ini yang bisa kalian gunakan untuk belajar dan melatih bahasa Prancis kalian. Bagi kalian yang suka video ini, silakan klik tombol like dan tentunya subscribe agar kami selalu semangat untuk membuat video. Dan bagi kalian yang masih bingung, silakan komen di bawah bagian mana yang kalian masih bingung. Dengan senang hati kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena apa? Karena sukses kalian adalah sukses kita juga. Selamat datang kembali di channel Bali Elite Academy bersama saya Wayan yang akan membantu kalian untuk belajar bahasa Prancis. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan artikel partitif di bahasa Prancis.